Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para mualaf dan kaum muslim yang menyaksikan program Secangkir Kopi Pagi. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk para muslim, tentunya juga para mualaf, yaitu hari ini adalah hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena kita semua akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Manfaat sholat Jumat berjamaah di masjid adalah selain untuk syiar agama, juga untuk bersilaturahmi dengan jamaah yang hadir di masjid. Dan ini penting bagi umat muslim. Pagi ini, tanpa berpanjang lebar, kita akan membahas dan berdiskusi terkait kenapa kita harus selalu bersyukur. Ini topik yang mungkin ada sedikit menarik. Jadi kita akan bahas bersama. Namun sebelum kita bahas, perlu juga saya sampaikan bahwa di pergantian musim ini hendaknya kita semua mawas diri, selalu menjaga kesehatan, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan tentu tidak lupa selalu tepat waktu beribadah. Ini yang ingin kami sampaikan. Kita mulai saja dengan masalah kenapa kita harus selalu bersyukur. Ternyata bersyukur itu ada 7 poin. 1, ternyata bersyukur membantu kita fokus pada hal-hal positif meningkatkan rasa puas. Ini adalah penjelasan daripada meningkatkan kebahagiaan. Bersyukur itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia membantu kita fokus pada hal-hal positif meningkatkan rasa puas. Yang kedua, mengurangi tingkat stres. Nah, kalau kita selalu bersyukur, maka kita bisa mengurangi tingkat stres. Artinya, kita belajar menerima keadaan dan merasa cukup, mengurangi stres dan cemas. Dan ini bisa mengurangi stres. Jadi sebetulnya begini, di Islam sering dikatakan bahwa kekayaan terbesar itu adalah kekayaan karena keberkahan. Bagaimana itu keberkahan? Yaitu kita merasa cukup. Banyak orang kaya tidak pernah cukup, tidak pernah berhenti, terus-menerus mencari dunia. Nah, itu sebetulnya bukan orang kaya. Itu masih tergolong orang miskin. Nah, kita ini harus melatih diri untuk bersyukur. Supaya kita bisa merasa cukup. Yang ketiga adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini poin yang paling penting. Kenapa kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, terutama kepada Allah? Karena hal ini adalah pengakuan kita terhadap nikmat Tuhan dan memperkuat spiritual kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan, ya kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Agama lain mungkin juga mengatakan hal yang sama. Kita disarankan supaya sering beribadah, sering berdoa. Itu tandanya adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Nah, ini juga penting. Ini artinya membuat kita merasa orang lain itu merasa dihargai. Sehingga mempererat hubungan dan kedekatan. Nah, kalau kita bersyukur, maka akan timbul kekuatan untuk menghargai orang lain. Banyak orang nggak bisa menghargai orang lain. Merasa orang lain lebih rendah daripada dia.
merasa orang lain ilmunya kurang dibandingkan dengan dia. Nah, ini masalah. Ini kita harus atasi. Yang kelima, melatih kerendahan hati. Nah, rendah hati bukan berarti rendah diri ya. Nah, ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri berarti tidak pede katanya. Kalau rendah hati artinya kita selalu menganggap bahwa apa yang kita sudah hasilkan sekarang ini, baik pekerjaan, baik karir, baik apapun, itu bukan karena kemampuan kita saja. Tapi itu adalah takdir dari Allah dan bantuan orang lain. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini semua saya dapatkan dengan jerih payah sendiri. Jikalau Tuhan tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Moga-moga para mualaf dan umat muslim yang menonton acara ini sepaham dengan saya. Sehingga jikalau kita melatih kerendahan hati, maka insya Allah kita akan mengakui bahwa kita ini sebetulnya membutuhkan Tuhan dan membutuhkan orang lain. Jadi tidak semata-mata karena kita punya uang, maka kita bisa sewena-wena. Kenapa? Karena ini berdasarkan kebutuhan, bukan perintah. Setiap orang membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan Tuhan. Contohnya, ketika orang naik kapal, terombang-ambing di tengah lautan, dalam kondisi kena badai, tentu yang keluar dari hatinya dan mulutnya pertama adalah minta pertolongan Tuhan. Betul? Bukan dia katakan saya punya uang, siapa bisa tolong saya? Tidak. Nah, ini tandanya bahwa rasa bersyukur itu memang harus selalu dimunculkan. Nah, yang keenam, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Orang yang selalu bersyukur, pada umumnya fisiknya kuat dan mentalnya baik. Karena tidurnya lebih nyenyak dan lebih sedikit depresi karena dia bersyukur dengan keadaan yang saat ini dia peroleh, dia bersyukur. Artinya tidak neko-neko kata orang. Nah, ini yang terakhir, mengundang lebih banyak nikmat. Nah, ini di agama Islam kita bisa baca di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Di mana kita mendapatkan rezeki yang lancar karena Tuhan mencintai hambanya yang selalu bersyukur. Nah, coba nanti dibuka di Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7. Di situ dikatakan bahwa kita diminta untuk bersyukur. Nah, ini kira-kira yang mau saya sampaikan untuk pagi ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita semua. Motivasi kita semua untuk selalu bersyukur. Nah, semoga teman-teman atau sahabat atau para mualaf atau para muslim yang nonton di acara ini kalau punya pendapat lain boleh dituliskan di komen. Selain ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa bagi para mualaf yang ingin menyampaikan testimoni, kesaksian mengenai kemualafannya, pengalaman hidup, ya, mungkin curhat, mungkin pertanyaan, bisa disampaikan melalui email. Ya, jadi kirim email ke alamat email santosohalim, ya, saya eja ya, santosohalim semuanya huruf kecil, santosohalim1963 @gmail.com. Ya, jadi bisa kirim ke alamat email santosohalim1963 @gmail.com. Insya Allah akan kami bacakan testimoninya pada saat acara secangkir kopi pagi. Ya, kita bacakan semua testimoninya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab.
Jikalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya akan cari jawabannya. Dan akan saya jawab. Ini untuk meningkatkan interaktif. Supaya para mualaf dan umat muslim yang ingin berpartisipasi aktif di secangkir kopi pagi ini bisa mendapatkan kesempatan. Kami rasa cukup sampai di sini. Semoga kita semua sehat, ya, senantiasa dilindungi Allah dan diberikan kemudahan, dan kita semua juga dibimbing di jalannya. Pendek kata, ada keberkahan nanti di hari Jumat ini, ya. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nikmati secangkir kopi pagi.